Buat lo yang nonton video ini, siap-siap workflow render lo bakal lebih ngebut di After Effects. Yoi, ini cara ngerender banyak composition langsung di After Effects. Kalau terangin sampai kelar, subscribe, like, and share. Seperti biasa, gue nggak pakai lagu, jadi lo bisa pilih lagu lo sendiri buat sambil ngikutin tutorial ini. Oke, di sini gue udah punya 7 composition yang udah siap gue render. Biasanya yang kita lakukan adalah kita pilih salah satu atau kita di compositionnya, kita ke composition, terus add to render queue atau lo bisa pakai shortcut. Dan kalau kita misalnya mau render yang lain, kita pilih dulu, kemudian kita ke composition, add to render queue, gitu juga sama composition yang lain. Nah, cara ini itu kadang makan waktu karena kita harus satu-satu nyeting. Nah, gue akan ngasih tahu lo gimana caranya biar kita bisa render ini sekaligus dalam sekali jalan. Dan gue akan bahas juga problemnya apa dan apa aja yang harus diatur. Oke, jadi sebenarnya kita nggak perlu satu-satu render, kita bisa langsung pilih semua composition yang mau kita render, kemudian kita ke composition, add to render queue, maka nanti semuanya akan bisa langsung ke render. Problemnya adalah ada dua. Yang pertama adalah lokasi outputnya, dan yang kedua adalah si output modul atau format video kita. Nah, buat ngindarin hal itu, yang pertama kita harus setup dulu si outputnya. Di sini kalau gue udah punya 7 compositionnya siap gue render dan gue bikin lokasinya, misalnya di sini gue bikin satu folder namanya render, gue create, gue save, itu gue cuman ngerubah posisi satu renderan aja. Yang lain kalau misalnya gue block dan gue pilih posisinya atau lokasi rendernya, itu juga hanya akan ngerubah satu-satu. Nah, buat ngehindarin hal itu, ini gue hapus dulu. Gue akan setup dulu satu composition. Misalnya composition 1, gue ke composition, add to render queue. Nah, di sini gue setup dulu nih si lokasi tempat dia ngerendernya. Nah, kalau udah, gue save. Ketika kita pilih yang lain, sisa dari compositionnya, kita ke composition, add to render queue, maka dia akan ngikutin semua file-file yang tadi di tempat yang sebelumnya kita set. Kalau coba gue cek di sini composition 2, dia akan langsung ke folder render. Jadi set satu dulu untuk ngatur lokasinya, baru yang lainnya kita render. Nah, problem kedua adalah si output modulnya. Di sini kebetulan gue udah ngeset supaya gue punya settingan yang selalu gue pakai untuk ngerender. Kalau misalnya kita mau ngubah formatnya, coba kalau gue pilih semua dan misalnya gue ganti ke H264 40 Mbps, itu dia bisa langsung ke ganti semua. Kita bisa nge-setupnya di situ. Tapi kalau misalnya udah banyak banget sampai bawah nih, sampai kita harus nge-scroll, misalnya coba gue delete lagi semuanya. Di sini gue duplicate sampai misalnya ada 30 composition. Terus gue coba render semuanya, composition, add to render queue. Nah, di sini suka jadi PR nih. Kalau misalnya kita harus ngeblok semua, walaupun kalau baru awal gini kita bisa langsung setup ke render yang kita mau, nanti maka dia akan berubah semuanya. Nah, supaya kita nggak ngulang-ulang lagi proses ini, ada baiknya sebelum kita ngerender, kita setup dulu si output modulnya di edit, template, output modul, dan kita jadiin salah satu format yang kita pilih untuk dijadiin defaultnya. Misalnya di sini gue tadinya sebelumnya adalah 444XQ RGBA mute of sound. Di sini coba gue ganti defaultnya menjadi H264 40 Mbps. Maka yang nantinya ketika gue render, dia akan otomatis pakai format yang udah kita jadiin default gitu. Jadi gue akan ulangin sekali lagi sebelum lo render. Ini coba folder yang ada di desktop gue hapus dulu rendernya. Jadi ini gue hapus render queue-nya. Gue gak usah banyak-banyak sampai 30. Misalnya gue 7 aja kayak tadi. Yang gue hapus dulu. Gue setup satu dulu, kemudian composition, add to render queue. Nah, karena udah output modulnya gue set defaultnya adalah H240 Mbps, gue tinggal setup si tempat rendernya. Save, maka nanti yang lainnya akan ngikut. Nah, di sini lo bisa langsung render di After Effects.
nanti maka semuanya akan langsung ke render tanpa lo harus bolak-balik ke composition render queue. Oke, atau lo juga bisa juga kalau misalnya udah ada si render queue-nya, lo bisa antriin dia di media encoder. Jadi sekarang lo punya fleksibilitas untuk render itu langsung di After Effects atau lo lempar ke media encoder. PR-nya kalau lo render ke media encoder, dia perlu waktu lagi untuk mentransfer data renderan ini ke media encoder. Jadi sebaiknya kalau misalnya emang lo mau menghemat waktu, render aja semuanya langsung di After Effects dengan cara bajakan kayak gini. Nextnya nanti mungkin akan gue bahas juga gimana caranya kita ngatur atau bikin template format output modul yang bisa kita setting default dan bisa kita setup semuanya. Segitu dulu dari gue. Kalau lo punya pertanyaan atau pengen tahu lebih dalam soal After Effects, silakan komen di bawah. Dan komen-komen yang keren pasti bakal gue bikinin tutorialnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya.